Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Listrik Kusuka. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sintak if, else, dan juga operator pembandingan atau comparison. Itu diantaranya ada lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Langsung saja kita buka div C++ nya. Kita langsung masuk ke operator pembanding yang pertama, yaitu lebih dari. Simbolnya lebih dari. Jadi namanya juga operator perbandingan, kita butuh sesuatu yang dibandingkan. Kan sesuatu yang dibandingkan itu minimal ada 2 buah ya. Berarti kita harus mempunyai variabel, 2 buah variabel. Variabel pertama kita pakai x, int x, langsung saja masukkan nilainya, umpamanya 10. Lalu int y, langsung saja kita masukkan nilainya 5. Nah, nilai x dan y ini akan kita bandingkan dengan sintak if. Cara penulisan sintak if itu if kurung buka kurung tutup. Nah, di dalam kurung buka kurung tutup ini lah yang disebut dengan statement. Jadi kita masukkan statement dari operator lebih dari. Misalkan jika x itu lebih dari y, kurung buka kurawal, printf, jangan lupa ujungnya titik koma, x lebih besar dari y, garis miring n untuk 1 enter. Nah, jadi statement if ini cara penulisannya seperti ini ya. Sintak if kurung buka kurung tutup ini, di antara kurung buka dan kurung tutupnya ini disebutnya statement. Jika x lebih besar dari y, x-nya ini kita masukkan nilainya 10, y-nya ini 5. Berarti jika 10 itu lebih besar dari 5, maka yang ada di tanda kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup ini akan dieksekusi atau dijalankan oleh program jika yang di dalam ini betul, statement itu betul. Nah, contoh x-nya 10, y-nya 5. Betul nggak 10 itu lebih besar dari 5? Betul, maka statementnya ini akan dieksekusi. Kita coba saja langsung ya. Kita compile and run. Nah, bisa kita lihat betul ya. Maka printf yang di line ke-7 ini akan dieksekusi. X lebih besar dari y. X lebih besar dari y. Sama ya. Nah, berikutnya gimana kalau misalkan statement yang ada di dalam kurung ini yang punya si if itu bernilai salah. Nah, kalau bernilai salah, kita menggunakan sintak else. Jadi else itu kecuali atau kebalikannya dari statement yang ada di if. Else, kita langsung saja copy paste x lebih, karena dia kebalikannya dari if. Jika di statement if-nya itu lebih besar, maka di else kebalikannya lebih kecil dari y. Kita coba run and compile. Isinya x lebih besar dari y. X lebih besar dari y. Karena x-nya 10, y-nya 5. Jika 10 lebih besar dari 5, 10 itu betul nggak lebih besar dari 5? Betul, maka yang ini yang akan dieksekusi. Kalau salah misalkan, contoh x-nya itu 1, y-nya 5. Jika 1 lebih
besar dari 5, 1 itu lebih besar tidak dari 5. Nah, kalau dia salah, maka yang akan dieksekusi itu dari mulai kurung buka sampai kurung tutupnya punyanya si else ini. Nah, dari kurung buka sampai kurung tutupnya punyanya si else. Kalau statement yang if-nya ini bernilai salah. Kalau bernilai benar, yang akan dieksekusi atau dijalankan oleh program itu dari buka kurung kurawal sampai tutup kurung kurawal yang ini. Contoh ya, berarti ini kan salah ya statementnya. Harusnya yang ini yang akan dieksekusi. Kita lihat. Kita close dulu, run and compile. Nah, X lebih kecil dari Y. Nah, betul ya, yang dieksekusi yang punyanya si else. Oke, paham ya? Untuk if else, selanjutnya kita akan masuk ke operator pembanding yang kedua. Itu lebih kecil sama dengan. Oh ya, supaya bagus, kita bisa taruh printf di sini sebagai pembatas. Printf kita tulis lebih dari. Oke, jangan lupa ujungnya titik koma. Nah, karena nilai dari X dan Y ini tidak kita perlukan lagi program untuk pembanding lebih dari, maka kita ambil saja nilai X dan nilai ini, kita timpah. Nah, kita hapus int-nya karena tidak boleh ada deklarasi atau inisialisasi dengan variabel yang sama 2 kali. Tidak boleh 2 kali. Kita contohkan nilai X-nya itu 5 juga. Nah, kita ubah juga. Yang di line keempat ini kita ubah juga jadi 5. Nah, untuk simbolnya lebih kecil sama dengan itu lebih kecil pakai sama dengan. Berarti ini lebih kecil, lebih dari, ini lebih besar ya, lebih besar dari, lebih besar ya. Berarti yang ini kita lebih besar sama dengan, simbolnya lebih besar sama dengan. Berarti di sini kita lebih tulis lebih besar sama dengan. Di sininya simbolnya kita ubah lebih besar sama dengan. Jika statement ini betul, maka yang akan dieksekusi ada perintah yang di bawah if. Berarti ini kita ubah lebih besar sama dengan. Perintah yang ini itu sama dengan yang ini. Karena kalau ini benar, yang akan dieksekusikan yang ini. Selanjutnya ini kebalikannya, berarti lebih kecil sama dengan. Oke, kita lihat ya apa perbedaannya. Kita run and compile. Yes, kita belum 1 enter ya. Kita kasih 1 enter. Kita kasih 1 enter. Oke. Kita run and compile. Ini yang punya lebih dari. Yang lebih dari X lebih kecil dari Y. Kita lihat. X-nya yang lebih dari.
lebih besar dari lebih besar. Nah, X-nya 5, Y-nya 5. Jika 5 itu lebih besar dari 5, nah 5 itu lebih besar nggak dari 5? Salah. 5 itu sama dengan 5. Jadi 5 itu bukan lebih besar dari 5. Maka yang akan dieksekusi adalah yang else. Maka yang akan ditampilkan di konsol itu X lebih kecil dari Y. X lebih kecil dari Y, betul ya? Oke, selanjutnya antara ada tanda sama dengan dan tidak ada tanda sama dengannya, itu bedanya kalau nilainya sama, yang ada sama dengannya itu betul, statement ini betul. Tapi kalau yang tidak ada sama dengannya, dengan nilai yang sama, statementnya ini salah. Karena statement pertama salah, yang dieksekusi adalah yang else. Dan yang kedua, ini statementnya betul. Karena 5 itu lebih besar sama dengan 5. Ada sama dengannya. Kalau ada nilai sama dengannya, kalau nilai X sama Y-nya sama, dia betul. Karena betul yang dieksekusi adalah dari buka kurung sampai tutup kurung. Punyanya si if ini. Jadi yang akan dieksekusi atau ditampilkan di konsol adalah X lebih besar sama dengan Y. X lebih besar sama dengan Y. Oke, paham ya? Bedanya lebih dari dengan lebih dari sama dengan. Oke, operator ketiga. Operator ketiga itu kurang dari. Simbolnya kurang dari. Kita copy paste saja. Oke. Int X dan Y nya kita copy paste juga. Nah, contohnya X nya 5, Y nya 10. Lebih besar kita ubah jadi lebih kecil. Lebih kecil, tandanya lebih kecil, lebih besar kita ubah jadi lebih kecil. Else nya itu kecuali. Kecualinya berarti kebalikannya. Kebalikan dari if. Kalau if nya lebih kecil berarti else nya lebih besar. Kebalikannya. Bahkan lebih kecil itu lebih besar. Kita lihat di line 26 di printf tentang operator lebih kecil. Langsung masuk ke line 27 if. Jika X lebih kecil dari Y, X-nya 5, Y-nya 10. Jika 5 itu lebih kecil atau kurang dari 10, nah 5 itu kurang dari 10 enggak? Nah, kalau dia 5 itu betul kurang dari 10, maka yang akan dieksekusi adalah yang dari kurung buka sampai kurung tutup yang punyanya si if. Kalau statement ini salah, maka yang akan dieksekusi adalah yang kurung buka sampai kurung tutup punyanya si else. Oke, sekarang kita coba betul atau tidak. Nah, untuk yang lebih kecil, X lebih kecil dari Y. Yang dieksekusi adalah X lebih kecil dari Y. Kita lihat X-nya 5, Y-nya 10. 5 itu lebih kecil nggak dari 10? Ya, lebih kecil. Berarti statementnya betul. Kalau betul, yang dieksekusi adalah yang ini. Oke, gampang kan? Selanjutnya, operator keempat itu lebih kecil
sama dengan lebih kecil. Simbolnya lebih kecil. Oke. Nah, ini kita ganti lebih kecil. Statement yang atasnya betul, berarti ini lebih kecil. Yang else-nya kebalikannya, berarti lebih besar. Oke, kita lihat run and compile. Nah, untuk yang terakhir, lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan Y. X lebih kecil sama dengan Y. Yang dieksekusi yang printf pertama. Kita lihat X-nya 5, Y-nya 5. Jika 5 lebih kecil dari 5, betul nggak 5 itu lebih kecil sama dengan 5? Maaf. Jika 5 lebih kecil sama dengan 5, betul nggak 5 itu lebih kecil sama dengan 5? Kalau betul, maka yang akan dieksekusi yang ini. Lihat, ini ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya, maka yang nilainya sama, X sama Y dibandingkan, statementnya akan betul. Maka dari itu yang akan dieksekusi adalah yang ini. X lebih kecil sama dengan Y. X lebih kecil sama dengan Y. Oke, selanjutnya itu operator sama dengan. Operator sama dengan. Simbolnya itu sama dengan 2 kali. Contohnya X-nya 5, Y-nya 5. Printf ini kita ganti sama dengan. Simbolnya sama dengan 2 kali. Printf jika statementnya betul maka X-nya sama dengan. Else-nya kebalikannya berarti ini tidak sama dengan. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi. Sama dengan. Nah, lihat X sama dengan Y. X sama dengan Y. Yang dieksekusi yang perintahnya ini. Berarti statement ini betul. X-nya 5, Y-nya 5. Jika 5 itu sama dengan 5, betul nggak 5 itu sama dengan 5? Oh betul, maka yang akan dieksekusi adalah yang ini. Kalau salah, misalkan Y-nya 10. Kita coba Y-nya 10. Kita run and compile. Nah, lihat. X tidak sama dengan Y. Berarti yang dieksekusi yang else. X tidak sama dengan Y. Karena 5 itu tidak sama dengan 10. Maka statement yang ini salah. Ini kan jika 5 sama dengan 10, 5 sama dengan 10 enggak? Enggak, 5 itu sama dengan 5. Maka yang akan dieksekusi adalah perintah yang else. Nah, yang perlu kalian ingat, perbedaannya ini ya. Ini kan kalau operator pembanding dia sama dengannya 2 kali. Lain dengan ini, sama dengannya 1 kali. Nah, kalau dia sama dengannya 1 kali, ini maksudnya nilai X ini diganti dengan angka 5. Nah, dan si variabel dia ini juga diganti dengan angka 10. Sama dengan ini maksudnya mengganti variabel X dengan nilai 5, mengganti variabel Y dengan nilai 10. Nah, kalau sama dengannya 2 kali, itu membandingkan antara X dengan Y. Oke, contohnya lah kita ganti Y-nya jadi 5. Nah, nilai Y kan ini, Y ini kita ganti 5. X-nya kan 5. Berarti kan harusnya 5 sama dengan 5. Betul kan? Berarti yang
eksekusi yang printf ini. Coba kita jajak betul atau tidak. Nah, X sama dengan Y. X sama dengan Y. Sama ya. Oke. Selanjutnya operator terakhir. Itu adalah operator tidak sama dengan. Simbolnya tidak sama dengan itu tanda seru sama dengan, atau negasi dari sama dengan, atau kebalikannya dari sama dengan. Di sini pakai tanda seru sama dengan. Berarti di sini kebalikannya ya. X itu tidak sama dengan. Nah, yang else itu sama dengan Y. Oke. Kita lihat. X-nya 5, Y-nya 10. Jika 5 tidak sama dengan 10, betul nggak? 5 ini tidak sama dengan 10. Betul, maka yang dieksekusi yang dari buka kurung sampai tutup kurung punyanya si if. Kalau salah, statementnya salah, yang dieksekusi adalah yang punyanya si else. Berarti karena ini betul, 5 itu tidak sama dengan 10, statementnya betul, maka harusnya dieksekusi yang ini. Kita lihat saja langsung, run and compile. Nah, X tidak sama dengan Y. Tidak sama dengan ya, di operator tidak sama dengan. X tidak sama dengan Y. X tidak sama dengan Y. Sip, oke. Paham ya, itu operatornya. Operator pembanding. Ada 6, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.